Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, kategori persediaan dan jasa. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Dalam transaksi antara entitas induk dan entitas anak terdapat dalam peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 65 Revisi 2014 Laporan Keuangan Konsolidasian, yang dimana transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dapat digambarkan dalam gambar yang ada di sebelah kanan kita. Pentingnya eliminasi atas transaksi antar entitas induk dan entitas anak tertuang di dalam PSAK nomor 65 Revisi 2014. Dalam mengidentifikasi laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban-beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak merupakan entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Konsep konsolidasian yang kita bahas ini ada di sebelah kiri kita, maka kita harus memahaminya. Kemudian kita membahas mengenai transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi antara entitas induk dan entitas anak terdapat dua dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk, yaitu keuntungan atau kerugian yang muncul dari penjualan persediaan yang belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih ada dalam entitas induk atau entitas anak. Kemudian yang kedua yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Kemudian di sini kita melihat contoh 5.1, yaitu contoh mengenai dampak terhadap pencatatan induk dan jurnal eliminasi, yaitu pada PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS selama tahun 2020. Terdapat transaksi penjualan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta rupiah. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020 jika yang pertama adalah skenario 1, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual semuanya seharga 16 juta rupiah. Kemudian yang kedua, skenario 2, yaitu seluruh persediaan yang diperoleh PTP belum terjual. Kemudian yang ketiga, skenario ketiga, yaitu sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta rupiah. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang skenario 1, yaitu seluruh persediaan terjual. Skenario 1 ini kita dapat gambarkan dalam sebuah bagan yang ada di dalam PPT ini paling atas. Kemudian, kita harus mencatat jurnal untuk mencatat penjualan yang telah terjadi, yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar 10 juta rupiah, kemudian harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 6 juta rupiah. Karena PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta, akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang skenario 2, yaitu seluruh persediaan belum terjual. Nah, keuntungan atas penjualan yang dibukukan oleh PTP sebesar 4 juta rupiah belum terrealisasi, karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal, yaitu bagian laba entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta rupiah. Nah, karena ini merupakan contoh transaksi
transaksi hulu, maka mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah oleh PTP dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasi, persediaan ini masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 4 juta rupiah juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Maka jurnal eliminasi yang harus kita buat adalah sebagai contoh yang ada di video. Dan yang terakhir, kita akan membahas skenario 3 yaitu sebagian persediaan terjual. Karena persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75%, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta yaitu dari 25% dikali 4 juta, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 1 juta rupiah. Nah, transaksi ini merupakan contoh transaksi hulu yang mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah. Sementara itu, PTS mengakui penjualan senilai 12 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 rupiah yaitu dari 75% dikali 10 juta rupiah. Kemudian eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan oleh PTP, kemudian yaitu senilai 10 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta rupiah dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Kemudian akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta rupiah karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000 rupiah. 4.500.000 rupiah ini didapat dari 75% dikali 6 juta. Kemudian kita membuat jurnal eliminasi yang harus dibuat dari transaksi yang terjadi itu. Sebesar yaitu kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi yang harus kita buat berdasarkan transaksi yang terjadi yaitu penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Salah dong. Kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu penjualan sebesar 10 juta rupiah pada beban pokok penjualan 9 juta rupiah dan persediaan sebesar 1 juta rupiah. Seperti yang kita lihat neraca saldo per 31 Desember 2015 yang ada di video, kita bisa melihat adanya informasi tambahan, yaitu yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200.000 dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Kemudian yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah. Sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Prosedur konsolidasian tahun pertama 2020. PT Nusantara akan mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara selama tahun 2020 adalah pada tanggal 1 Januari 2020 akan mencatat investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta rupiah karena pembelian saham terhadap PT Andalas. Kemudian pada 31 Desember 2020 jurnal yang dicatat adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas yaitu dari 200 juta dikali 75% hasilnya 150 juta. Kemudian pada 31 Desember 2020 jurnal yang dicatat adalah kas pada investasi pada PT Andalas. Selama periode 2020 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 60 juta rupiah yaitu 100 juta dikurang 40 juta. Hingga akhir periode 2020 persediaan tersebut belum terjual.
Oleh karena itu, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu 31 Desember 2020 dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta rupiah yang didapat dari 100 juta dikurang 40 juta rupiah. Di sini dapat kita lihat di dalam tabel perhitungan jurnal eliminasi terdapat eliminasi, ekuitas, dan investasi pada PT Andalas. Jurnal ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Nah, jurnal eliminasi yang kita buat yaitu 1E, keterangannya saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta, bagian laba kepemilikan dan pengendali sebesar 50 juta, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah, kemudian investasi pada PT Andalas 952 juta 500 ribu, kemudian kepentingan dan pengendali sebesar 337 juta 500 ribu. Nah, kemudian persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Nah, jurnal yang harus kita buat dalam mengeliminasi adalah yaitu penjualan sebesar 100 juta rupiah pada beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah dan persediaan sebesar 60 juta rupiah. Sebelah kanan kita adalah kertas kerja konsolidasian 2020 yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2020. Pada periode berikutnya atau tahun 2021, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Kemudian persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Kemudian pada pencatatan PT Nusantara tahun 2021, PT Nusantara mencatat investasinya pada PT Andalas menggunakan metode ekuitas, jadi yang dimana jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000 yang didapat dari 250 juta dikali 75%. Kemudian jurnal yang harus dicatat adalah mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu 100 juta dikali 75% sebesar 75 juta dengan jurnal kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta rupiah. Karena persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2020 telah terjual seluruhnya pada tahun 2021, maka kita akan mencatat keuntungan yang terrealisasi sebesar 60 juta rupiah. Nah, kemudian PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta rupiah yang didapat dari 100 juta dikurang 40 juta rupiah. Kemudian kita mencatat jurnal eliminasi tahun 2021 yaitu ada di tabel paling atas, judulnya perhitungan nilai tercatat. Kemudian jurnal eliminasi 3E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal eliminasi yang harus kita buat yaitu 3E, isinya adalah saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 550 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 247.500.000 rupiah, kemudian bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 62.500.000 rupiah. Terus di kreditnya kita akan mencatat dividen yang diumumkan sebesar 100 juta rupiah, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 1.185 juta rupiah. Nah, sebelumnya kita telah mengakui keuntungan yang telah terrealisasi sebesar 60 juta rupiah, maka di tahun ini kita harus mencatatnya kembali di jurnal eliminasi sebesar 60 juta rupiah. Jurnal yang harus dibuat yaitu investasi pada PT Andalas pada beban pokok penjualan sebesar 60 juta rupiah.
Kemudian kita membahas materi selanjutnya tentang transaksi hilir penjualan persediaan. Dapat kita lihat contoh 5.3 transaksi hilir penjualan persediaan, yaitu PT Nusantara melakukan pembelian sebesar 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah. Sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. Nah, maka prosedur konsolidasian tahun pertama yaitu 2020, pencatatan PT Nusantara tahun 2020 akan mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara selama tahun 2020 adalah pada tanggal 1 Januari 2020, maka PT Nusantara mencatat investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, PT Nusantara mencatat investasi pada PT Andalas pada penghasilan dan entitas anak sebesar 150 juta rupiah yang didapat dari 200 juta rupiah dikali 75%. Kemudian tanggal 31 Desember 2020, PT Nusantara juga mencatat kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah, yaitu yang didapat dari 50 juta rupiah dikali 75%. Nah, selama periode 2020 kan terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara sebesar 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan beban pokok penjualan sebesar 50 juta, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta rupiah. Karena sampai dengan akhir periode 2020, persediaan tersebut belum terjual, maka keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu sebesar 75% dari 30 juta rupiah, yaitu hasilnya berarti 22.500.000 rupiah. Maka jurnal yang harus kita buat yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 rupiah. Berdasarkan tabel perhitungan jurnal eliminasi tahun 2020, yaitu jurnal eliminasi 5E, maka kita akan mencatat yaitu saham biasa sebesar 800 juta rupiah, kemudian saldo laba 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 127.500.000 rupiah, dan bagian laba non pengendali sebesar 42.500.000 rupiah. Kemudian di kredit kita akan mencatat dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 990 juta rupiah, kemudian yang terakhir kepentingan non pengendali sebesar 330 juta rupiah. Kemudian kita akan mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Karena persediaan yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hilir tersebut harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Maka jurnal eliminasi yang kita buat yaitu penjualan sebesar 80 juta rupiah, pada beban pokok penjualan 50 juta rupiah dan persediaan 30 juta rupiah. Di video terdapat kertas kerja konsolidasian tahun 2020 yang dimana digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2020. Kemudian kita membahas prosedur konsolidasian tahun kedua yaitu 2021. Untuk periode 2021, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2020 telah terjual
terjual seluruhnya pada periode 2020. Maka, pencatatan PT Nusantara yang harus dilakukan yaitu yang pertama, PT Nusantara harus mencatat pembagian atas laba neto dari PT Andalas yaitu Rp250 juta dikali 75%, hasilnya Rp187.500.000. Maka jurnal yang harus kita buat yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp187.500.000. Kemudian kita mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar Rp100 juta dikali 75% yaitu 75 juta dengan jurnal pas pada investasi pada PT Andalas. Nah, karena persediaan di PT Nusantara yang diperoleh dari PT Andalas pada tahun 2020 telah terjual seluruhnya pada tahun 2021, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut telah terrealisasi. Maka PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut sebesar bagiannya dan melakukan pencatatan dengan jurnal yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp22.500.000 yang dimana yaitu berasal dari Rp30 juta dikali 75% hasilnya Rp22.500.000. Dan di sini kemudian kita melihat tentang tabel perhitungan jurnal eliminasi. Nah, di sini kita akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas yaitu eliminasi nomor 7E yaitu saham biasa sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp210 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar Rp70 juta. Kemudian di kredit kita akan mencatat dividen diumumkan sebesar Rp100 juta, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.142.500.000, kemudian yang terakhir kita mencatat kepentingan dan pengendali sebesar Rp382.500.000. Nah, kita akan menambahkan jurnal eliminasi tambahan atas penjualan yang telah kita tangguhkan pada periode sebelumnya. Maka kita akan mencatat jurnal eliminasi yaitu investasi pada PT Andalas sebesar Rp22.500.000 dan kepentingan dan pengendali sebesar Rp7.500.000. Kemudian di kredit kita akan mencatat beban pokok penjualan sebesar Rp30 juta. Nah, materi terakhir yang kita akan bahas yaitu transaksi penjualan jasa. Seperti pada contoh 5.4 yaitu dampak transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi. Yaitu PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Pada Desember 2020, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar Rp20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. PTS belum membayar tagihan tersebut, maka atas transaksi pemberian jasa tersebut, PTP akan membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuat jurnal piutang usaha pada pendapatan jasa karena kita telah memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS, yaitu sebesar Rp20 juta. Kemudian kita akan mencatat beban perawatan mesin, yaitu beban perawatan pada utang usaha sebesar Rp20 juta. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi pendapatan jasa PTP dan beban perawatan pada PTS, yaitu dengan jurnal pendapatan jasa pada beban perawatan sebesar Rp20 juta. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS dengan jurnal yang akan kita buat yaitu utang usaha dan piutang usaha sebesar Rp20 juta. Untuk transaksi pemberian jasa dari entitas anak ke entitas induknya atau transaksi hilir, jurnal eliminasi yang dibuat sama dengan jurnal eliminasi transaksi hulu yang ada di atas, yang ada di tengah. Nah, kemudian di sini saya ada menambahkan contoh ilustrasi komprehensif. Maka teman-teman bisa pahami dan pelajari contoh